Bismillah, kita lanjut lagi. Untuk soal selanjutnya masih tentang trigonometri ya. Misalnya, himpunan penyelesaian dari sin ditambahi, misalnya dari 2 sin 3x sama dengan akar 2, gitu ya. Dengan interval x-nya itu antara 0 sampai 180 derajat. Nah, nih ya. Jika kita bertemu dengan soal seperti ini, maka ini kita nanti diminta untuk mencari x-nya ya. X-nya gimana cara mencarinya? Jadi kalau kalian ingat materi di kelas 11 itu, dia ada yang kita menggunakan k-nya sama dengan 0, k-nya sama dengan 1 untuk mencari x-nya itu ya. Rumus sin itu beda dengan rumus cos, kemudian rumus cos juga beda dengan rumus tan gitu. Tapi di sini kita akan bahas tentang sin gitu ya. Gitu. Jadi nanti silakan dibuka lagi tentang materi ini ya. Nah, kita buat dulu ruas kiri dengan ruas kanan itu sama-sama bentuknya sin ya. Nah, di sini kan masih bentuknya baru di ruas kiri yang sin aja gitu. 2 sin 3x sama dengan akar 2. Nah, berarti di sini kita punya 2 sin, kita buat sin aja. Sin 3x sama dengan akar 2 per 2. Berarti di sini kita punya sin 3x itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kita berpikir bagaimana nilai sin, yang itu nilainya setengah akar 2. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Berarti sin 45 derajat, gitu kan ya. Nah, di sini kita punya sin, ya. Berarti rumusnya itu kita bisa pakai rumus yang ini. Untuk mencari x-nya itu sama dengan x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, atau x-nya itu sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Ya, ini kalian hafalkan ya. Ini untuk sin. Gitu. Kemudian, nah, kita bisa langsung substitusi dari yang ada di sini. Jadi ini alfanya ini sebagai alfa, kemudian ini x-nya. Ya, ini x-nya, ini x-nya. Nah, berarti di sini kita punya 3x sama dengan alfanya itu 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat, sama yang di sini x sama dengan 3x ya. 180 min 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah di rumus itu yang kita punya x, sedangkan sini 3x. Berarti kita bagi kedua ruas dengan 3. Berarti di sini kita punya 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat per 3. Ya, di sini 180 kurangi 45 kan 135 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat per 3. Gitu ya. Berarti x-nya sama dengan 45 bagi 3 itu 15 derajat. Ditambah k dikali 180 derajat. Yang ini x-nya berarti ini bagi 3 itu berarti 45 derajat ditambah k dikali 108 yang salah lagi hitungnya ya. Ini 120 ya. 120 derajat. Ini 120 derajat. Nah, ini 120 derajat. Nah, gitu ya. Kalau sudah, kita substitusikannya. Kita ambil k-nya sama dengan 0. Nah, kalau k-nya sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 120 gitu kan ya.
berarti 15 derajat ditambah 0, berarti hasilnya 15 derajat. Ini samakannya juga kita ambil sama dengan 0. Ya. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 120 derajat, berarti 45 derajat, gitu kan ya. Nah, ini masih dalam lingkup 0 sampai 180 ya. Nah, sekarang kita cari lagi, karena dia ini masih kecil ya, berarti ketika kita ambil K sama dengan 1, kemungkinan dia juga masih ada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Berarti di sini kita ambil X-nya sama dengan 15 derajat plus 1 dikali 120 derajat, berarti 15 derajat ditambah 120 derajat, berarti kita punya 135 derajat. Ya. Kemudian yang satunya lagi yang ini ya, X-nya itu sama dengan 15 derajat, 45 ya. 45 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Berarti di sini kita punya 45 derajat ditambah 120 derajat, berarti kita punya 165 derajat. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita punya 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Soal nomor berarti 14 ya. Nomor 14. Masih tentang trigonometri juga. Misal diketahui sin alfanya itu sama dengan 3/5, kemudian cos betanya itu sama dengan 12/13. Nah, kemudian alfa itu adalah sudut lancip. Sudut tumpul ya, buat sudut tumpul aja. Nanti yang lancip biar betanya. Sudut tumpul. Kemudian beta adalah sudut lancip. Nah, tentukan nilai cos alfa min beta. Ini ya, masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Di sini kita kaitannya sama rumus perkalian sinus dan kosinus. Oh, bukan. Maksud ini adalah rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini kan sudut nih. Nah, tapi selisih kalau ini ya. Nanti kalian pelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kalau ini yang Umi buat untuk latihan kisi-kisinya itu yang selisih ya. Oke, nilai cos. Itu minimalnya kalian paham dengan ini ya, rumus untuk cosnya. Nah, sebelum masuk ke cos alfa min beta ya, kita harus tahu dulu rumusnya apa sih untuk cos alfa min beta itu. Kalau pengurangan ya selisih sudut cos itu kita punya rumusnya cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta ya. Kalau cos itu cos sin sin ya. Kalau dia ini selisih dia plus ya untuk cos ya ini ya. Kalau dia penjumlahan dia min gitu. Kemudian di sini yang diketahui itu baru yang sin alfa sama cos beta aja. Yang cos alfa sama sin beta belum diketahui. Berarti kita cari dulu. Nah, di sini bisa kita cari dengan menggunakan sudut yang sudah ada dan nih ya keterangan ini.
Ada yang sudut tumpul, ada yang sudut lancip. Sudut lancip itu, ya berarti dia di kuadran 1. Kalau sudut tumpul, dia di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 itu berarti gini ya bentuknya. Nah, kurang lebih kalau kita buat itu gini ya. Bentuk segitiganya itu jadi kayak gini nih. Ya. Jadi, tadi sinnya itu bentuknya 3/5. 3/5. Nih, sin ini kan 3/5. Sin itu sami ya. Ingat, sin itu sama dengan sami. Cos itu sama dengan, kebalik. Afan. Sin itu demi. Cos itu sami. Sami. Kalau tan itu desa. Depan, samping. Nah, ini kan sudutnya di sini nih. Ini awapannya di sini. Nah, berarti karena dia demi, depannya sudut itu mana sini? 3 sama 5. Miringnya di sebelah sini ya. Nah, sampingnya ini berarti berapa? Pakai rumus Pitagoras ya, atau kalau kalian hafal triple Pitagoras, ini kalau 3, 5 berarti di sini 4. Karena dia di kuadran 2 ini negatif nih. Ini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Jadi di sini negatif. Gitu. Ya, karena nilai cos di kuadran 2 pun negatif gitu ya. Jadi di sini cos alfanya ya, kalau di sini kita punya negatif 4 berarti kan samping miring tuh kalau cos, berarti negatif 4/5. Nah, ini cos alfanya. Sekarang kita cari yang untuk sudut lancipnya ya. Di sini kita bisa gambar seperti ini ya. Kalau di kuadran 1 kan berarti sebelah sini ya. Tarik garis ini berarti kita dapat bentuknya seperti ini. Ini sudut alfa beta ya. Ini sudut betanya. Di sini ketahui cos betanya 12/13. Cos tadi apa? Samping miring. Berarti kita naruhnya samping. 12-nya berarti di sini. Miring. 13-nya di sini. Oke. Ini kita belum tahu ya depannya apa. X-nya berarti kita bisa ambil akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Akar dari 169 kurangi 144. Berarti akar dari berapa tuh? Benar nggak nih? 9 kurangi 4, 5. 6 kurangi 4, 2 ya. Berarti di sini akarnya 5. Nah, berarti di sini X-nya 5 ya. Karena di kuadran 1 dia semuanya positif ya. Jadi di sini sin-nya, karena di sininya sama dengan 5, sin tadi depan miring. Depannya 5, miringnya 13. Berarti 5/13. Nah, gitu cara carinya ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya semua nih. Cos alfanya negatif 4/5. Dikali cos betanya itu 12/13. Ditambah sin alfanya itu 3/5. Sin betanya, ini sin beta ya, tinggalan betanya. Sin betanya adalah 5/13. Balik. 5/13. Nah, kita tinggal kalikan saja. 4 kali 12 itu 48, berarti negatif 48/15, 65. Ditambah ini 15/65. Ya, 8 kurangi 5, 3. 4 kurangi 1, 3. Berarti negatif 33/65. Oke, gitu ya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, berarti kita berhenti sampai di sini. Hasilnya adalah negatif 33/65 untuk cos alfa min betanya. Oke, lanjut lagi. Misalnya diketahui segitiga ABC ya, ada segitiga ABC, kemudian diketahui
dengan nilai tan sudut A-nya itu 2, kemudian tan sudut B-nya itu 1. Nah, kita ditanya tan C-nya berapa, tan sudut C-nya berapa. Nah, berarti kalau dalam suatu segitiga itu ya, dalam segitiga ya, ini gambarnya sembarang. Misalnya ada A, B, C. Ya, ketika dijumlahkan, jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa pakai itu gitu. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ya, kita mau cari sudut C. Sudut C. Berarti sama ini kita punya 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut B, gitu kan ya? Nah, kita bisa pakai ini untuk menyelesaikan soal yang kita punya, gitu. Ya, nih. Jadi, karena di sini yang diketahui tan, kita akan pakai jumlah ya dan selisih dua sudut untuk tangen. Masih ada kaitannya sama bahasan yang nomor 14 tadi, tapi ini yang tangen. Kalau tadi dia kos ya, ini sekarang tangen. Nah, sebelum masuk ke sana kita ubah dulu nih. Tan sudut C itu kita kan berarti bisa tuliskan seperti ini ya. Nih, dari sini kita bisa tuliskan gini. Tan dari 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut B. Nah, gini ya. Atau boleh juga deh kita tuliskan biar lebih mudah. Tan C sama dengan tan 180 derajat min A plus B gitu. Kan yang biasanya sering kita lihat itu tan A plus B gitu-gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Tan 180 min, misalnya ini alfanya gitu kan ya. A plus B ini alfanya. Sudutnya kan ini ya. 180 min alfa. Kalau di kuadran itu, yang 180 min alfa, 180 min alfa, itu ada di kuadran 2. Ini kan 90 min alfa gitu ya. 90 derajat min alfa gitu. Ini 180 derajat plus alfa. Ini 360 derajat min alfa. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Dan ini kuadran 4 gitu. Ya. Oke. Ini bisa 90 derajat min alfa atau alfa aja gitu kan biasanya ya. Oke, sekarang di sini kita punya berarti tan C itu dari bentuk ini kita bisa lihat tan sebagai tan A plus B. Nah, gitu. Dan kalau kita ngitung di kuadran 2 itu kan misalnya kita punya misalnya 120 derajat gitu, tan 120 derajat. Berarti kita ngitungnya kan 180 derajat dikurangi 120 gitu kan ya, ngitung nilai tan-nya. Biar dapat sudut istimewa kita mudah carinya gitu. Makanya tan 180 derajat dikurangi A plus B ini, ya, sudut A plus B ini, kita bisa bentuk jadi tan A plus B. Nah, tapi karena tan ini di kuadran 2 itu negatif, berarti sini negatif tan A plus B, gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Berarti di sini kita punya negatif. Nah, tan A plus B itu, kalian ingat-ingat rumusnya, di rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, di sana itu rumusnya adalah tan A plus tan B, tan A plus tan B. Kalau yang plus itu berarti bawahnya juga atasnya plus, bawahnya min, maksud Umi ya. Kalau ini plus nih, atasnya plus, bawahnya min. Kalau ini min, kebalikannya rumusnya. Ini tan A, tan B. Nah, gini. Kita tinggal substitusi aja nih. Kita udah punya tan A sama tan B. Berarti kita punya tan A-nya itu 2 ditambah tan B-nya 1 per 1 min tan A-nya 2 kali 1. Berarti kita punya min 3 per 1 min 2. Ya.
kita punya min 3 per min 1. Berarti kita punya 3 hasilnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya tentang polinomial. Jadi Umi bahas ini tentang yang materi kelas 10 dan kelas 11 dulu. Ya. Karena materi kelas 3 itu sudah banyak kita bahas di kelas 3 kemarin gitu. Jadi bisa tinggal dipelajari ulang. Apa yang sudah Umi jadi latihan untuk kalian di pas kemarin, dan apa yang sudah Umi sampaikan di semester 2 ini kemarin ya, terkait distribusi binomial, distribusi normal gitu ya. Nanti coba Umi buatkan lagi videonya kalau masih ada waktu ya. Oke, tadi kita sampai nomor berapa? Nomor 15. Sekarang nomor 16. Nomor 16. Misalnya nih, diketahui X min 2 itu membagi habis untuk fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 plus ax pangkat 2 ditambah bx plus 6. Ya. Jika fx dibagi x min 3, sisa pembagiannya adalah 0, maka nilai dari A plus B adalah, nah gini ya. Oke, perhatikan di sini x min 2. X min 2. Kalau misalnya kita buat X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2, gitu ya. Terus di sini ada X min 3. Kalau kita buat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3, gitu ya. Nah, di sini habis membagi Fx sama dengan ini, ya, dan X min 3 juga sisa pembagiannya 0. Habis membagi itu berarti sisa pembagiannya 0. Berarti baik dibagi dengan X min 2 sama X min 3 itu sama-sama dengan 0. Cuma di sini bahasanya aja yang beda ya. Di sini membagi habis, jadi sisa pembagiannya 0. Ya, jadi membagi habis maupun sisa pembagian itu ya sama-sama 0 sisa pembagiannya gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya F2-nya itu sama dengan 0. Nah, kan Fx, X-nya ini 2 ya. Terus yang ini itu berarti F3-nya sama dengan 0 juga. Gitu ya. Sebentar, Umi salah soal. Soalnya ini Umi baca di 3 aja, plus 3. Nah, jadi di sini min, di sini min juga. Oke, sebentar. X min 3, X min 2. Negatif. Nah, kita pakai yang positif aja lah ya. Jadi biarkan aja tadi ini tetap negatif 3. Oke. Nah, jadi di sini kalau F2-nya sama dengan 0, kita bisa substitusi ke sini. Ya, kita bisa substitusi ke sini. Kita punya Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus ax kuadrat ditambah bx plus 6. X, Fx ya, x-nya kan 2. Ya, berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah A, 2-nya dipangkatin 2 ditambah B kali 2 ditambah 6. Gitu ya. F2-nya kan 0. Ya, berarti di sini kita punya 2 kali 8 ditambah 4A ditambah 2B ditambah 6. Gitu kan ya. Berarti di sini kita punya 16 ditambah 4A ditambah 2B plus 6 sama, gini ya. Kita bisa ubah jadi 0 sama dengan
Berarti di sini kita punya 4A plus 2B ditambah 16 tambah 6 itu 22. 22. Nah, ini. Nah, bisa kita ubah lagi jadi bentuknya 4A plus 2B sama dengan negatif 22. Nah, ini ya. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, sama caranya. Berarti di sini kita punya F3 sama dengan 2, 3-nya pangkatin 3, A, 3-nya pangkatin 2. Ya, ini ikutin rumus yang tadi aja ya, sama kayak yang tadi. Ikutin fx ya, rumus fx ini. Ditambah b, x-nya 3 plus 6. Oke. Berarti di sini kita punya 0 sama dengan 2 dikali 27 ditambah ini 9A ditambah 3B plus 6. Berarti di sini kita punya ini 54 ya. Ditambah 9A plus 3B plus 6. Berarti di sini kita punya 9A ditambah 3B plus berapa nih? 54 tambah 6, 60 ya. 60. Berarti kita bisa ubah jadi 9A plus 3B sama dengan negatif 60. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, berarti kan kita di sini punya sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, kita bisa cari nilai A dan B-nya. Berarti di sini kita punya 4A ditambah 2B sama dengan negatif 22. Yang ini 9A ditambah 3B sama dengan negatif 60. Gitu kan ya. Ini dikali 3, ini dikali 2. Nah, gitu ya. Berarti di sini 12A ditambah 6B sama dengan negatif 66. Yang ini 18A ditambah 6B sama dengan negatif 120. Gitu kan ya. Ini supaya bisa tereliminasi, berarti kan kita kurangkan. 6 dikurangkan dengan 6 kan 0 hasilnya ya. Berarti di sini kita punya negatif 66 min 120. Berarti negatif 66 ditambah 120 gitu kan ya. 120 dikurangi 66 berarti berapa tuh? 120 kurangi 66. 54 ya. Berarti 54 plus 54. Ya kalau kalian bingung, kalian buat gini, negatif 66 min 120. Berarti kan negatif 66 ditambah 120 gitu kan ya. Berarti nanti hasilnya positif 54 gitu. Karena yang besar di sini adalah yang positifnya gitu. Jadi kalau sudah 12A dikurangi 18A. 18 kurangi 12 berapa tuh? 18 kurangi 12 5 ya. 5A. Berarti A-nya 54 per 5 gitu ya. Wah, jelek ya angkanya, nggak apa-apa. Nanti kalian tahu caranya seperti ini. Atau kalau kalian misalnya mau nyoba yang kayaknya nggak bakalan pecah gini deh. Nanti kalian bisa coba yang ininya plus ya, x plus 3 ini jadinya nanti min 3 gitu. Boleh coba. Nah, A-nya ketemu 54 per 5. Berarti kita bisa pakai substitusi ke yang 4A plus 2B sama dengan negatif 22 gitu ya. Berarti di sini kita dapat 4 dikali 54 per 5 ditambah 2B sama dengan negatif 22. Berapa nih jadinya? 54. Oh, ini ada yang salah. 18 sama 12 itu kan 6 ya. Oke, Romi kok kayaknya kok ada yang salah, Romi. Di sini ya. Ini dapatnya itu 6. Berarti ya. Bagi 6 berapa? 9. Hanya 9. Pantesan kok jelek. Oke, nanti kalau kalian mau coba latihan soal ini ubah aja jadi plus. Ini yang negatif.
Kayaknya sih nggak ini juga kok, nggak pecahan. Nah, nih ya, berarti di sini kita punya 9. Nah, 4 kali 9 itu 36 ditambah 2B sama dengan negatif 22. Berarti 2B sama dengan negatif 22 dikurangi 36. Ya, berarti di sini kita punya 2B sama dengan berapa nih? Negatif 58 ya. B-nya berarti negatif 58 per 2. B-nya, benar nggak? 6 tambah 2, 8. Oh, ada yang salah lagi. Ini negatif ini ya. Ini negatif, ini negatif. Mohon maaf. Oke, negatif 9. Berarti ini negatif 36. Ini negatif ya. Ini berarti plus. Nah, berarti 6 kurangi 2, 4. Kemudian 3 kurangi 2, 1. 14 ya. Kita tambah 2, 6. 1 tambah 2, iya benar. Berarti di sini 14, berarti B-nya sama dengan 14 dibagi 2, B-nya 7. Jadi A plus B-nya itu sama dengan negatif 9 tambah 7, berarti hasilnya adalah negatif 2. Gitu ya. Oke, silahkan dicek lagi ya khawatir Umi ada salah hitung seperti barusan. Ya, baik dari soal pertama sampai soal ke-16 ini. Nanti insya Allah di video selanjutnya ya, maksudnya di video selanjutnya kita akan ulas kembali bagaimana materi kita di kelas 3. Jangan sampai materi yang di kelas 3 itu banyak yang terlupa, karena untuk materi di kelas 3 itu yang paling banyak keluar soalnya. Baik itu turunan, limit, kemudian juga distribusi binomial dan distribusi peluang. Yang normal ya, distribusi binomial dan yang normal. Oke.